Hari itu seharusnya menjadi hari biasa untukku. Pagi-pagi aku sudah keluar dari kamar kosan kecilku di pinggiran kota. Seperti biasa, aku bawa map coklat berisi CV dan fotokopi ijazah. Sudah seminggu aku keliling dari satu perusahaan ke perusahaan lain, melamar kerja. Lulusan baru seperti aku memang harus berjuang keras. Tapi siang itu, semuanya berubah. Saat aku baru saja keluar dari lift gedung kantor tempatku baru saja wawancara, ada telepon dari ayah. "Nadia, pulang sekarang juga. Ayah butuh kamu," katanya tanpa basa-basi. Nada suaranya tegas, lebih seperti perintah. Aku pikir ada hal penting atau mungkin ayah sakit. Tanpa banyak tanya, aku langsung naik angkot menuju rumah ayah di daerah Bekasi. Rumah yang penuh kenangan, tapi kini terasa asing sejak ibu meninggal 5 tahun lalu. Saat aku tiba, suasana rumah tampak tidak biasa. Ayah berpakaian rapi, mengenakan batik dan celana panjang. Di ruang tamu, kulihat dua pria asing. Yang satu berpakaian sederhana, terlihat seperti supir. Yang satu lagi duduk tegak di sofa, mengenakan kemeja hitam dan jam tangan mahal. Wajahnya dingin, matanya tajam, dan tatapannya membuatku tak nyaman sejak pertama kali melihatnya. "Nadia, sini, duduk," kata ayahku sambil menepuk sofa kosong di samping pria itu. Aku duduk pelan, bingung. Tak ada sapaan dari pria tersebut. Ayah langsung bicara. "Ini Dimas. Mulai hari ini, kau akan jadi istrinya." Aku terdiam. Kukira aku salah dengar. "Maaf, apa?" tanyaku lirih. "Dengar baik-baik," kata ayah tanpa memandangku. "Ayah punya banyak utang. Ayah sudah tidak punya apa-apa lagi. Rumah ini pun sudah hampir disita. Tapi Dimas menawarkan solusi. Kau menikah dengannya, utang-utang itu lunas." Aku ternganga. Tak tahu harus bereaksi bagaimana. Lututku lemas. Mataku beralih pada pria bernama Dimas itu. Ia hanya duduk tenang, seolah ini bukan hal aneh. Seolah aku barang dagangan. Ini gila. Yah, aku bukan benda. Kenapa ayah malah menjual anak sendiri? "Kalau bukan karena kau anak kandungku, aku sudah menjual yang lain," bentaknya tiba-tiba. "Kau pikir hidup ini mudah? Ayah sudah berusaha. Tapi sekarang, hanya ini satu-satunya jalan." Mataku memanas. Hatiku hancur. Ingin rasanya kabur saat itu juga. Tapi tubuhku membeku. Ayahku, satu-satunya keluarga yang kupunya, benar-benar tega menyerahkan anaknya pada pria asing demi menyelamatkan dirinya sendiri. Aku berdiri, ingin meninggalkan rumah. Tapi Dimas angkat bicara untuk pertama kalinya. "Kontrak pernikahan sudah dibuat. Tidak ada paksaan. Kau boleh menolak, tapi aku tak akan menanggung utang ayahmu. Dan rumah ini akan dilelang. Pilihan ada padamu." Kata-katanya dingin dan menusuk. Seolah ia tahu aku tak punya pilihan lain. Aku menatap ayahku. Ia tidak terlihat bersalah. Malah seperti lega karena beban sudah dipindahkan kepadaku. Beberapa menit kemudian, tanpa sempat berpikir jernih, aku sudah berada di dalam mobil bersama pria itu. Ayahku tidak menatapku saat aku pergi. Ia bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal. Hanya diam dan masuk ke dalam rumah, seolah semuanya sudah selesai. Mobil mewah itu membawaku menuju rumah besar di kawasan elit Jakarta Selatan. Aku tak banyak bicara. Dimas pun sama. Hanya beberapa kalimat tentang aturan tinggal di rumahnya. Ia menyuruhku tetap diam, tidak bertanya macam-macam, dan tidak mencampuri urusannya. Sesampainya di rumahnya, lebih tepat disebut Menshan, aku diminta menandatangani beberapa berkas. Surat nikah, perjanjian rumah tangga, dan satu berkas yang menyebutkan aku tak boleh menuntut apapun darinya selama pernikahan. Di dalam kertas itu tertulis jelas,
Aku akan menjadi istri secara hukum agama dan adat, tapi tidak ada jaminan hak secara resmi dalam warisan, aset, ataupun masa depan. Tanganku gemetar saat menandatanganinya. Tapi Dimas tak peduli. Ia hanya menatap kertas-kertas itu dengan tenang, lalu pergi meninggalkanku sendiri di ruang kerja yang dingin dan besar itu. Malam itu, aku tidur di kamar mewah, sendirian. Semua fasilitas tersedia, tapi tidak ada rasa aman. Rasanya seperti tahanan. Aku bukan lagi anak gadis yang bebas memilih jalan hidupnya. Aku adalah alat tukar, komoditas. Aku ingin menangis, tapi air mataku habis. Ini bukan mimpi, ini kenyataan. Dan hidupku telah berubah hanya dalam 1 hari. Aku terbangun di ruangan asing. Aroma selimutnya masih baru, lantai marmer dingin, dan langit-langit tinggi membuatku merasa kecil. Di sudut ruangan, koperku sudah terbuka. Entah siapa yang membawanya ke sini. Mungkin supir Dimas, atau asisten rumah tangganya. Tapi aku tak bertemu siapapun semalam. Yang jelas, aku tidur sendirian. Kupikir akan ada semacam ritual malam pertama, seperti yang sering kudengar dari teman-temanku, tapi tidak ada. Dimas bahkan tidak muncul setelah mengajakku menandatangani surat-surat semalam. Ia hanya bilang, "Kamar ini milikmu. Jangan ganggu aku kecuali penting." Dan sejak itu, hilang. Aku tak tahu apakah harus lega atau justru tersinggung. Dipaksa menikah oleh ayah sendiri sudah cukup menghancurkan harga diriku. Tapi suami yang bahkan tak mau menyentuh atau menyapaku membuat segalanya semakin membingungkan. Pagi itu, aku keluar kamar. Rumah itu sunyi. Tidak ada suara televisi. Tidak ada orang lalu lalang. Bahkan tidak terdengar suara masakan dari dapur. Rumah terlalu besar untuk dihuni hanya 2 orang. Aku menemukan dapur, lengkap dengan peralatan modern, tapi tidak ada makanan. Kulkas penuh bahan mentah, tapi tidak ada siapa-siapa yang memasak. Lapar. Aku akhirnya menggoreng telur dan membuat mie instan. Duduk di ruang makan mewah sendirian, aku makan sambil berpikir keras. Apa yang sebenarnya diinginkan Dimas dariku? Kalau hanya untuk menikah formal, kenapa tidak menyewa saja perempuan yang bisa menuruti semua perintahnya? Kenapa harus aku? Sore harinya, baru aku bertemu Dimas lagi. Ia turun dari mobil hitam di halaman rumah. Jasnya rapi, rambutnya disisir ke belakang, dan matanya tetap sama. Dingin, tajam, tanpa emosi. Ia melewatkanku begitu saja saat aku menyambutnya di depan pintu. "Hei," aku memanggil pelan. "Kita bisa bicara?" Ia berhenti, menoleh, tapi tidak menjawab. "Aku cuma mau tahu," lanjutku cepat sebelum ia pergi. "Kenapa kau mau menikahiku kalau memang tidak berniat jadi suami? Setidaknya aku berhak tahu, kan?" Dimas mendekat. Ia berdiri 2 langkah dariku. Suaranya pelan tapi tegas. "Aku tidak menikahimu karena cinta. Kau hanya solusi praktis. Aku butuh istri agar orang-orang berhenti mencampuri hidupku. Tapi aku tidak butuh drama. Jangan berpikir kita akan jadi pasangan seperti di film. Ini perjanjian, bukan cinta." Aku menahan napas. Kata-katanya seperti palu menghantam batok kepala. Aku bukan perempuan naif, tapi mendengarnya langsung begitu kasar membuat dadaku sesak. "Aku tidak butuh kasih sayangmu," tambahnya. "Aku hanya ingin tenang. Jangan banyak tanya. Jangan ikut campur. Dan jangan berharap." Tanpa menunggu reaksiku, ia masuk ke ruang kerjanya dan menutup pintu. Hari-hari berikutnya berjalan dingin. Kami hidup di rumah yang sama, tapi seperti orang asing. Kami tidak makan bersama. Bahkan tidak pernah berbicara kecuali tentang hal-hal praktis seperti tagihan, kebersihan, atau jadwal rumah tangga. Aku ditinggal sendiri hampir setiap hari.
Dimas pergi pagi-pagi dan baru pulang malam. Rumah itu seperti penjara mewah. Tidak ada pembantu, tidak ada satpam, hanya aku dan keheningan. Kadang aku sengaja membunyikan radio keras-keras, hanya agar bisa mendengar suara selain detak jam dinding. Yang membuatku makin gelisah adalah sikap Dimas yang terlalu menjaga jarak. Ia tidak pernah masuk kamarku, tidak menyentuhku sekalipun. Tapi anehnya, ia juga tidak pernah mengizinkanku keluar rumah sendiri. Saat aku bilang ingin ke minimarket, ia langsung melarang. Kalau butuh apa-apa, minta saja. Nanti aku suruh orang membelikan. Kenapa? Aku cuma mau keluar sebentar. Kau tidak mengerti, katanya. Bukan karena aku melarang, tapi karena aku menjaga. Dunia luar tak ramah untuk orang sepertimu sekarang. Aku tidak paham maksudnya. Apa dia takut aku kabur? Atau ada alasan lain yang belum dia ceritakan? Malam demi malam kulalui sendirian. Aku mencoba tidur lebih awal, tapi sering terbangun karena mimpi buruk. Suara pintu terbuka di lorong, suara langkah pelan, lalu hening. Aku merasa Dimas kadang mengintipku dari kejauhan. Tapi saat kubuka pintu, tak ada siapapun. Aku mulai mencatat setiap kejadian aneh di buku harian. Bukan karena paranoia, tapi karena aku mulai merasa sesuatu tak beres. Malam kelima sejak aku tinggal di sana, aku iseng membuka lemari Dimas di ruang tengah. Bukan untuk mencuri, tapi sekadar ingin tahu siapa sebenarnya suamiku itu. Di antara tumpukan buku dan berkas, aku menemukan sebuah album foto. Di halaman pertama, ada foto Dimas bersama seorang perempuan cantik. Mereka berdua terlihat bahagia. Di halaman berikutnya, foto pertunangan. Perempuan itu menatap Dimas dengan cinta. Dan Dimas tersenyum. Senyum yang belum pernah kutemui sejak aku menikah dengannya. Aku menutup album itu cepat-cepat. Jantungku berdebar. Siapa dia? Mantan kekasihnya? Mantan tunangan? Tiba-tiba pintu terbuka. Dimas berdiri di ambang pintu, melihatku memegang album foto itu. Kau mulai melanggar batas, Nadia. Aku terdiam. Tak bisa berkata apa-apa. Ia merebut album itu dariku, meletakkannya kembali, lalu menatapku tajam. Jangan pernah sentuh masa lalu yang bukan milikmu. Aku hanya bisa mengangguk. Setelah ia keluar, aku kembali ke kamarku dengan kepala penuh tanya. Kalau benar Dimas belum bisa move on dari perempuan itu, kenapa dia malah menikahiku? Dan kenapa dia melarangku bahkan untuk sekadar menyentuh barang-barangnya? Aku mencoba tidur. Tapi malam itu, aku tidak bisa memejamkan mata sama sekali. Karena untuk pertama kalinya aku sadar, aku terjebak dalam pernikahan yang bukan cuma tanpa cinta, tapi juga tanpa masa depan yang jelas. Dan tidak ada seorang pun yang tahu aku ada di sini. 3 hari setelah kejadian aku memegang album foto itu, suasana rumah makin dingin. Dimas benar-benar menjaga jarak. Ia makin jarang berbicara. Bahkan sekadar menanyakan kabar pun tidak. Aku seperti benda yang hanya ada untuk mengisi rumahnya. Tidak lebih. Sampai suatu pagi, pintu rumah diketuk keras dari luar. Aku sedang duduk di meja makan, menyuap sarapan ala kadarnya. Aku pikir itu kurir atau tukang listrik. Tapi ternyata, saat kubuka pintu, aku mendapati seorang wanita parubaya berdiri di sana. Pakaiannya rapi, tas tangannya mahal, dan wajahnya dipenuhi ketidaksukaan bahkan sebelum aku sempat menyapa. Tanpa menunggu undangan, wanita itu langsung masuk. Tumit sepatunya mengetuk lantai marmer seperti dentuman palu. Matanya menyapu seisi rumah, lalu berhenti tepat padaku. "Kamu siapa?" tanyanya datar. Aku berdiri gugup. "Saya, Nadia, istri Dimas." Dia mendengus. "Istri?" ulangnya sambil tertawa kecil penuh sinis.
Perempuan kayak kamu bisa jadi istri anak saya? Dari nada suaranya, aku langsung tahu siapa dia. Ibu Dimas. Dan jelas, ia tidak menyukaiku. Bukan karena aku berbuat salah, tapi karena aku bukan perempuan dari lingkungan yang pantas di matanya. Aku mencoba bersikap sopan. Silakan duduk. Bu, saya buatkan teh. Ya. Aku nggak minta dilayani sama pembantu, katanya dingin. Aku terdiam. Tak berani membantah. Ia melangkah ke ruang tengah, duduk di sofa sambil meletakkan tasnya di meja seperti orang yang sedang mengklaim kembali wilayah kekuasaannya. Beberapa menit kemudian, Dimas turun dari lantai 2. Ia sempat kaget melihat ibunya, tapi hanya sebentar. Mereka saling menyapa kaku. Tak ada pelukan, tak ada kehangatan. Hubungan ibu dan anak itu terasa seperti dua orang asing yang terpaksa saling kenal. Kenapa nggak kasih kabar kalau mau datang? Tanya Dimas datar. Aku nggak perlu izin ke anakku sendiri, jawab ibunya cepat. Lagian, aku dengar dari temanku, kamu sudah menikah. Tapi aku baru tahu dari mulut orang lain, bukan dari anakku sendiri. Dimas menatapku sebentar, lalu balik ke ibunya. Aku nggak merasa perlu merayakan sesuatu yang bukan momen bahagia. Kalimat itu membuatku tertegun. Bahkan di depan ibunya sendiri, Dimas menegaskan bahwa pernikahan kami bukan sesuatu yang patut dibanggakan. Aku bisa lihat alasannya, kata ibunya sambil menatapku dari ujung kepala sampai kaki. Gadis dari keluarga bangkrut, latar belakang biasa-biasa aja, nggak punya etika, apanya yang pantas? Aku mencoba menahan emosi, tapi Ibu Dimas terus berbicara tanpa peduli. Kamu pikir kamu siapa? Bisa masuk keluarga ini? Kamu nggak lebih dari pembeli waktu. Anakku menikahi kamu karena alasan yang aku yakin bukan karena cinta. Jadi jangan pernah bermimpi kamu bisa jadi istri sungguhan. Aku menelan ludah. Napasku memburu. Dimas diam. Tak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Ia hanya berdiri mematung, seolah ucapan ibunya tak penting untuk dibantah. Dan itu yang paling menyakitkan. Aku berdiri. Maaf, Bu. Saya tidak pernah memaksa pernikahan ini terjadi. Saya pun tidak meminta apa-apa dari Dimas. Saya hanya dijebak oleh keadaan. Tapi kalau ibu ingin saya pergi, saya bisa pergi sekarang juga. Ibu Dimas tertawa kecil. Cerdas juga ternyata kamu. Tapi kamu salah satu hal. Kamu bisa pergi, tapi bukan kamu yang menentukan kapan. Itu anak saya. Dan sejauh ini, dia belum membuangmu. Jadi, nikmati saja statusmu sebagai boneka sementara di rumah ini. Aku menunduk, menahan air mata, tapi tidak ingin memperlihatkannya di depan wanita itu. Aku tak ingin terlihat lemah, bahkan jika di dalam, aku benar-benar remuk. Setelah itu, Ibu Dimas pergi ke kamar tamu. Katanya ia akan menginap selama beberapa hari. Dan hari-hari berikutnya menjadi neraka bagiku. Setiap pagi, ia mengomentari cara aku berpakaian. Kamu nggak diajarin dandan? Masa istri dari orang sekaya Dimas penampilannya kayak pembantu? Setiap aku menyiapkan makanan, meski dia tak pernah menyuruhku, selalu ada komentar. Rasa masakannya hambar. Kalau mau jadi istri, belajar masak dulu. Bahkan saat aku hanya duduk membaca buku di ruang tamu, dia tak segan berkata, daripada duduk-duduk ngabisin listrik, lebih baik nyapu teras. Biar ada gunanya dikit. Aku mencoba mengabaikan, tapi tidak mudah. Karena yang paling menusuk justru sikap Dimas yang tetap dingin. Ia melihat, ia mendengar, tapi tidak pernah membela. Seolah itu bukan urusannya. Malam ketiga, aku memberanikan diri masuk ke ruang kerjanya. Dimas sedang membaca berkas-berkas tebal. Aku cuma mau bicara sebentar, kataku pelan.
Ia mengangguk tanpa menoleh. Kenapa kamu biarkan ibumu berkata seperti itu padaku? Aku nggak mau memperkeruh suasana. Ibuku seperti itu dari dulu. Nggak akan berubah. Tapi ini rumah kita, kataku menahan suara. Dan aku istrimu. Walaupun kamu nggak mencintaiku, setidaknya aku manusia. Dimas menutup berkas, lalu memandangku tajam. Justru karena aku nggak mencintaimu, aku nggak mau buang energi untuk membela kamu dari hal-hal sepele. Aku mengangguk pelan. Paham maksudnya, tapi tetap tak bisa menerima. Aku menahan tangis, berdiri, lalu keluar dari ruangan itu. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku menangis tanpa suara di dalam kamar. Bantal basah, tapi tak ada yang peduli. Saat itu aku sadar satu hal, aku tidak bisa mengandalkan siapapun di rumah ini. Tidak pada Dimas, tidak pada siapapun. Jika aku ingin dihargai, aku harus berdiri sendiri. Tapi sebelum itu, aku harus bertahan. Bertahan dari perlakuan ibu mertua yang menganggapku bukan siapa-siapa. Bertahan dari suami yang bahkan tidak mau mengakuiku. Bertahan dari diriku sendiri yang nyaris menyerah. Sudah hampir sebulan aku tinggal di rumah ini. Setelah kepergian Bu Ratna, rumah kembali sepi. Tapi sepinya berbeda. Kali ini lebih mencekam. Dimas kembali sibuk dengan pekerjaannya, dan aku tetap seperti bayangan di rumah ini. Ada, tapi tak pernah benar-benar terlihat. Pagi-pagi Dimas selalu pergi sebelum aku sempat melihat wajahnya. Malam pun ia pulang saat aku sudah terlelap, atau pura-pura tertidur. Komunikasi kami hampir nihil. Tidak ada sentuhan, tidak ada pertanyaan, bahkan tidak ada sekadar basa-basi. Tapi malam itu berbeda. Sudah lewat jam 10 malam ketika aku mendengar suara pintu depan dibuka. Aku tak sengaja mengintip dari balik tirai ruang tengah. Dimas baru pulang. Wajahnya terlihat lelah. Langkahnya berat. Tapi bukan itu yang menarik perhatianku. Ia membawa sekotak kecil di tangannya, lalu langsung menuju ruang kerja. Rasa penasaran mengalahkan naluri untuk menahan diri. Saat rumah sudah benar-benar hening, aku keluar dari kamar. Pelan-pelan ku telusuri lorong menuju ruang kerja yang pintunya terbuka sedikit. Lampunya menyala redup. Aku menempelkan tubuhku ke dinding, mengintip dari celah pintu. Dimas duduk di sofa ruangannya, membuka kotak kecil itu, dan mengeluarkan benda yang membuat napasku tercekat. Sebuah cincin. Cincin wanita. Mewah. Elegan. Tapi usang. Tangannya gemetar saat memegang cincin itu. Lalu, ia membuka laci, mengambil bingkai foto, dan menatapnya lama. Dari tempatku berdiri, aku tak bisa melihat jelas wajah dalam foto itu. Tapi aku bisa melihat ekspresi Dimas. Bukan ekspresi biasa. Wajahnya seperti memuat begitu banyak luka yang belum sembuh. Ia memeluk bingkai itu, lalu berkata lirih, "Kalau saja kau nggak pergi, semua ini nggak perlu terjadi." Kalimatnya membuatku menahan napas. Jantungku berdetak kencang. Siapa yang ia maksud? Mantan kekasihnya? Tunangannya? Istri sebelumnya? Pikiran-pikiran itu menghantamku bersamaan. Aku segera kembali ke kamar sebelum ketahuan. Tapi malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi tanda tanya. Siapa wanita itu? Apa hubungannya dengan Dimas? Dan kenapa sampai sekarang Dimas masih menyimpan kenangan itu? Keesokan paginya, aku diam-diam mencari tahu. Saat Dimas sudah pergi, aku masuk ke ruang kerjanya. Tidak ada kunci. Meja kerjanya rapi. Tapi laci yang semalam dibuka, kini dikunci rapat. Kotak cincinnya pun sudah tidak ada. Namun di rak buku, aku menemukan tumpukan dokumen. Bukan sengaja mengobrak-abrik, tapi karena ada satu map yang tampaknya baru. Di dalamnya, ada surat rumah sakit.
Surat kematian. Aku membaca dengan tangan gemetar. Nama, Raina Dewi Permata. Penyebab kematian, kecelakaan mobil. Status, tunangan dari Dimas Arya Putra. Aku terdiam. Nama itu, Raina. Aku pernah dengar nama itu di malam saat aku pertama kali menginjak rumah ini, saat Dimas menyebut nama itu dalam tidurnya. Jadi benar. Raina adalah tunangan Dimas. Dan dia sudah meninggal. Aku duduk di lantai. Dunia serasa runtuh. Bukan karena aku cemburu, tapi karena akhirnya aku paham. Aku bukan hanya pengganti, tapi juga pelarian. Dimas tidak bisa melupakan Raina. Dan mungkin aku ada di rumah ini bukan karena kebutuhannya akan istri, tapi karena kebutuhannya akan pelupa. Ia ingin menghapus kenangan Raina dengan keberadaanku, tapi gagal. Hari itu aku tidak keluar kamar. Aku berdiam diri, berpikir keras. Rasanya tidak adil. Aku yang tidak punya pilihan dalam pernikahan ini, harus menanggung bayangan dari seseorang yang bahkan sudah tiada. Aku bukan Raina. Aku tidak pernah ingin menggantikan siapapun. Tapi aku juga tak mau hidup dalam perbandingan yang tak pernah kusetujui. Sore harinya, Dimas pulang lebih cepat dari biasanya. Aku mendengar langkah kakinya langsung menuju kamarku. Aku buru-buru berdiri, mencoba bersikap biasa. Bisa bicara sebentar? Tanyanya dari balik pintu. Aku membuka pintu. Wajahnya masih dingin, tapi tidak sekeras biasanya. Ada sesuatu di matanya. Lelah. Mungkin. Aku akan keluar kota 3 hari, katanya singkat. Ada urusan bisnis. Aku hanya mengangguk. Tapi sebelum ia berbalik, aku nekat bertanya. Raina siapa? Dimas langsung berhenti. Bahunya menegang. Tangannya mengepal. Jangan sentuh topik itu. Aku nggak sengaja lihat dokumenmu. Aku tahu dia mantan tunanganmu. Dimas menoleh pelan. Wajahnya kosong. Kamu ngapain buka dokumen pribadi? Aku cuma penasaran, jawabku pelan. Aku hidup di rumahmu. Dimas, kita menikah. Tapi aku bahkan nggak tahu siapa kamu sebenarnya. Dimas menatapku beberapa detik. Lalu duduk di sofa. Aku ikut duduk di seberangnya. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, dia bicara tentang masa lalunya. Raina itu perempuan pertama yang benar-benar aku percaya. Kami sudah merancang pernikahan. Tapi 3 minggu sebelum hari H, dia meninggal dalam kecelakaan. Mobilnya tabrakan karena sopirnya ngantuk. Aku kehilangan segalanya dalam semalam. Aku hanya mendengarkan. Setelah itu, aku berubah. Aku jadi orang lain. Aku mulai membenci komitmen. Aku merasa semua hubungan itu sia-sia. Lalu, aku bertemu ayahmu. Dia datang sendiri ke kantorku, menawarkan kamu sebagai jalan keluar dari utangnya. Dan aku menerimanya. Bukan karena aku ingin istri, tapi karena aku muak dengan semuanya dan ingin membuktikan, cinta itu hanya ilusi. Dan aku bagian dari pembuktianmu itu, tanyaku pelan. Dimas menatapku dalam. Awalnya iya, tapi sekarang, aku juga bingung sendiri. Setelah itu, ia berdiri dan pergi tanpa menunggu jawabanku. Malam itu aku tak bisa tidur lagi. Ucapannya terus terngiang. Awalnya iya, tapi sekarang, aku juga bingung sendiri. Apa maksudnya? Apakah itu tanda bahwa ia mulai merasakan sesuatu padaku? Atau hanya kebingungan sesaat karena kenangan masa lalunya belum usai? Satu hal yang pasti, luka Dimas terlalu dalam. Dan aku sadar, selama aku di rumah ini, aku harus menentukan sendiri arah langkahku. Bukan untuk mengejar cintanya, tapi untuk menjaga diriku, agar tidak larut dalam luka orang lain.
3 hari. Itulah waktu yang Dimas butuhkan untuk pergi keluar kota. Tapi bagiku, 3 hari itu justru menjadi titik awal untuk memikirkan ulang semuanya. Tentang siapa aku sekarang, siapa Dimas bagiku, dan kemana aku ingin melangkah. Aku tahu, diam tak akan membuat segalanya lebih baik. Selama kepergiannya, rumah ini benar-benar sepi. Tapi kesepian itu justru jadi ruang yang kupakai untuk berpikir jernih. Di awal pernikahan, aku terlalu sibuk menyesali nasib. Terlalu sibuk merasa jadi korban. Tapi sekarang, meskipun luka itu belum sembuh, aku sadar, kalau aku terus terpuruk, aku akan benar-benar hancur di rumah ini. Dan itu bukan pilihan. Aku mulai mengatur ritme hidupku sendiri. Bangun lebih pagi. Membersihkan rumah dengan sistem. Memasak bukan karena kewajiban, tapi karena aku ingin melatih diriku sendiri. Bukan untuk menyenangkan siapapun, tapi untuk menguatkan diriku. Pelan-pelan aku berusaha berdamai dengan situasi. Setiap malam aku membuka laptop lamaku, mulai menulis ulang CV, dan mencari pekerjaan freelance di internet. Aku tahu Dimas mungkin tak akan mengizinkan aku kerja di luar. Tapi aku tidak mau menggantungkan hidup selamanya pada belas kasihan orang lain. Apalagi pada pernikahan yang sejak awal tidak kuinginkan. Di hari ketiga, sebuah email masuk. Salah satu brand lokal menerima lamaranku sebagai admin konten freelance. Gajinya memang tidak besar, tapi cukup untuk membayar pulsa dan membeli kebutuhan pribadi. Aku merasa seperti menemukan kembali sebagian dari diriku yang hilang. Bagian yang dulu mandiri, aktif, dan punya tujuan. Tepat malam ketiga, sekitar pukul 10, Dimas kembali. Aku mendengar suara mobilnya dari balik jendela. Aku tak keluar menyambut. Aku hanya duduk di ruang makan sambil memegang secangkir teh. Beberapa menit kemudian, ia muncul dengan wajah lelah, membawa koper kecil. Kami saling bertatapan singkat. Baru pulang? Tanyaku. Iya, jawabnya singkat sambil meletakkan koper. Sudah makan. Di bandara tadi. Aku mengangguk. Ada jeda canggung di antara kami. Lalu aku putuskan untuk bicara. Sementara kamu pergi, aku mulai kerja freelance. Nggak keluar rumah. Cuma dari laptop. Dimas mengangkat alis. Kerja. Iya. Aku ingin punya penghasilan sendiri. Aku nggak minta izin. Aku cuma ngasih tahu. Dimas tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapku cukup lama. Aku nggak melarang. Tapi jangan ganggu ritme rumah. Jangan sampai hidupku yang tenang jadi kacau. Aku hampir tertawa mendengar ucapannya. Hidupnya yang tenang? Aku ingin bilang, hidupku justru berantakan sejak pernikahan ini. Tapi aku tahan. Aku tidak ingin memperkeruh keadaan. Setidaknya dia tidak melarang. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur dengan kepala sedikit lebih ringan. Aku tahu, jalanku masih panjang. Tapi setidaknya, aku sudah mulai melangkah. Hari-hari selanjutnya, aku mulai sibuk dengan pekerjaanku. Jam kerja fleksibel, tapi tenggat waktunya ketat. Aku belajar sendiri, mencari referensi, dan perlahan mulai menemukan ritme kerja. Meski cuma dari rumah, rasanya menyenangkan bisa sibuk untuk hal yang aku sukai. Namun semua ketenangan itu kembali goyah di minggu kedua setelah Dimas pulang. Pagi itu, Bu Ratna kembali. Ia datang tanpa pemberitahuan, seperti biasa. Membuka pintu dengan kunci cadangan yang entah dari mana ia dapat. Lalu masuk sambil menyeret koper besar dan membentak. Siapkan kamar saya. Saya akan tinggal di sini selama seminggu. Saya muak tinggal sendirian. Dimas baru keluar dari kamar setelah mendengar suaranya. Ia tampak kesal, tapi tak bisa berbuat banyak. Seperti biasa, ia memilih menghindar daripada berdebat. Dan aku? Ya,
Aku sudah siap menghadapi gelombang kedua teror mertua. Masih di sini rupanya, kata Bu Ratna saat melihatku. Rumah ini juga rumah saya, jawabku tenang. Hebat, sekarang sudah berani bicara. Dulu cuma bisa nunduk. Aku tersenyum datar. Saya belajar dari yang terbaik. Ia menatapku tajam. Paham maksudku. Tapi aku tak peduli. Selama seminggu itu, aku tidak membiarkan satupun ucapannya melukai hatiku. Ia bisa menghina, mencibir, menyindir, tapi aku diam. Aku sadar, reaksi itulah yang paling membuatnya kesal. Semakin aku diam, semakin dia naik darah. Dan itu, entah kenapa, mulai membuatku merasa menang. Pada hari ketiga kehadirannya, ia melemparkan bajuku keluar kamar. Rumah ini milik anak saya, bukan milikmu. Kamu cuma numpang. Jangan terlalu nyaman. Aku menatap baju-baju yang berserakan di lantai, lalu mengangkatnya perlahan satu persatu, dan berkata pelan, "Kalau saya numpang, kenapa ibu yang selalu datang tanpa izin?" Wajahnya memerah. "Kamu pikir kamu siapa? Saya istri sah Dimas. Dan saya akan tetap tinggal di sini sampai Dimas sendiri yang bilang saya harus pergi." Ia mengangkat tangan, seolah hendak menamparku. Tapi Dimas tiba-tiba muncul dari balik tangga. "Jangan sentuh dia." Kami berdua menoleh. Dimas berdiri di tangga, tatapannya tajam ke arah ibunya. Saya bilang, "Jangan pernah menyentuh istri saya." Bu Ratna menurunkan tangannya perlahan, tak percaya mendengar ucapannya. "Apa kamu benar-benar membela dia sekarang? Perempuan ini." Dimas turun beberapa langkah. "Saya tahu dia bukan pilihan sempurna, tapi dia istri saya. Dan kalau ibu datang ke rumah ini hanya untuk menghina dia, lebih baik ibu pulang." Aku tercekat. Itu pertama kalinya Dimas bicara membelaku. Bu Ratna diam, tak berkata-kata, lalu masuk ke kamarnya, membanting pintu. Setelah ia masuk, Dimas menoleh padaku. "Kamu nggak apa-apa?" Aku mengangguk. "Aku bisa jaga diri." Ia mengangguk pelan, lalu kembali naik ke kamarnya. Tidak ada pelukan, tidak ada senyuman. Tapi satu kalimat itu cukup. Setidaknya untuk hari itu. Malam harinya, aku membuka laptop dan menulis catatan baru di file yang aku beri judul, Perjalanan Nadia. File yang berisi semua rasa yang selama ini kutahan. Tentang pernikahan, tentang rasa sakit, tentang bertahan. Aku menulis bukan untuk dibaca orang, tapi untuk membebaskan diriku sendiri. Saat aku mengetik kalimat terakhir, aku sadar, aku memang tidak memulai hidup ini dengan baik. Tapi aku bisa memilih untuk tidak mengakhirinya dengan kalah. 1 bulan kemudian, aku sudah punya rutinitas yang jauh berbeda. Dimas masih jadi pria misterius yang tidak banyak bicara. Tapi setidaknya ia mulai menghargai batas. Ia tak lagi bersikap sinis saat aku berbicara. Dan bahkan pernah sekali memuji masakanku, meskipun dengan gaya dinginnya. Namun, titik balikku bukan berasal dari dia, tapi dari laptop, dan keberanian kecil yang kupelihara diam-diam, memulai usaha pertamaku. Semuanya bermula dari rutinitas menulis. Selama bekerja sebagai admin konten untuk brand kecil, aku jadi terbiasa riset, menulis deskripsi produk, dan mempelajari bagaimana cara sebuah brand bisa menarik perhatian. Dan saat aku memegang produk-produk yang mereka jual, skincare homemade, sabun herbal, aksesori dari tangan lokal, aku berpikir, kenapa aku nggak coba bikin sendiri? Aku mulai dari hal kecil. Dengan uang hasil kerja freelance yang sudah kukumpulkan diam-diam di rekening atas namaku sendiri, rekening yang kubuka tanpa sepengetahuan Dimas, aku membeli beberapa bahan untuk membuat lilin aromaterapi. Kupelajari semuanya dari internet. Kuikuti tutorial demi tutorial.
Dan setiap malam ku buat catatan tentang kegagalan dan keberhasilan yang kutemui. Awalnya, hasilnya berantakan. Wangi tidak seimbang. Bentuknya miring. Warna tidak keluar. Tapi aku tidak menyerah. Karena saat membuatnya, aku merasa punya kendali atas hidupku sendiri. Aku merasa bukan lagi istri titipan, atau perempuan yang dibeli demi menyelamatkan utang. Tapi seseorang yang bisa menciptakan sesuatu. 2 minggu pertama jadi percobaan. Dan akhirnya, di minggu ketiga, aku berhasil membuat 20 lilin aromaterapi dalam toples kaca yang rapi, wangi, dan punya estetika. Aku beri label kecil di bagian luar toples. Tenang by Nadia. Nama itu bukan tanpa alasan. Karena saat membuatnya, aku merasa tenang. Dan aku ingin orang yang membelinya pun bisa merasakan hal serupa. Aku foto produknya pakai kamera handphone. Kunggah ke akun Instagram baru yang kubuat khusus untuk brand ini. Beberapa hari pertama tidak ada yang membeli. Hanya like dari beberapa teman online yang kuikuti diam-diam. Tapi aku tidak menyerah. Setiap hari aku terus unggah konten. Kadang tips aromaterapi, kadang video saat proses pembuatan, kadang quotes tentang kesehatan mental. Semua kuatur dengan desain sederhana. Perlahan, follower bertambah. Dari 10, jadi 30. Dari 30, jadi 80. Sampai akhirnya, ada satu akun influencer kecil yang melihat produkku. Ia mengirim DM dan menawarkan barter. Aku kirim lilin, dia bantu review di akun TikToknya. Aku setuju. 3 hari setelah videonya tayang, DM-ku meledak. Dalam semalam, aku menerima 20 pesan masuk. 5 diantaranya langsung transfer dan memesan paket lilin. Rasanya luar biasa. Aku menangis malam itu. Bukan karena uang, tapi karena akhirnya aku merasa punya kendali atas hidupku. Dulu, setiap langkahku ditentukan ayahku. Lalu pernikahan ini memaksaku menjadi boneka di rumah orang. Tapi sekarang, aku bisa bilang aku punya sesuatu yang milikku sendiri. Suatu sore, saat aku sedang menyusun pesanan di ruang tengah, Dimas pulang lebih awal. Ia masuk rumah dan mendapati meja tamu penuh lilin kecil yang belum dikemas. Dia diam sebentar, lalu mendekat. "Ini usaha kamu?" "Iya," jawabku tanpa berhenti menyusun. "Laris?" "Lumayan. Minggu ini sudah ada 40 pesanan." Dia mengangguk. "Kamu buat semua sendiri?" "Iya. Dari bahan, pencetakan, kemasan, sampai kirim. Aku pakai kurir online." Dimas duduk di sofa, memperhatikan toples-toples itu. Ia mengambil satu, mencium aromanya, lalu berkata pelan, "Wangi. Nggak nyangka kamu bisa bikin beginian." Aku menatapnya sejenak. "Kamu kira aku cuma bisa masak dan duduk diam di rumah?" Dia tersenyum tipis. "Dulu iya. Tapi sekarang, mungkin aku salah." Aku tidak menjawab. Aku tidak butuh validasi darinya. Tapi aku mencatat dalam hati, Dimas, untuk pertama kalinya, mengakui usahaku. Namun, tidak semua orang senang. Seminggu setelah usahaku mulai berjalan stabil, Bu Ratna datang lagi. Kali ini dengan dalih ingin memeriksa keadaan rumah. Tapi sejak masuk, tatapannya langsung menghunjam produk-produkku yang tertata di ruang tamu. "Kamu bikin apaan ini? Rumah jadi kayak toko kelontong," sindirnya. Aku menjawab tenang. "Ini produk aromaterapi, Bu. Usaha saya." "Usaha? Kamu itu menantu keluarga Arya Putra, bukan tukang lilin." Malu-maluin. Aku tersenyum. Yang memalukan justru orang yang tidak menghargai kerja keras orang lain. Dia mendengus. "Jangan sok bijak. Mau sampai kapan kamu mengemis simpati lewat usaha kecil-kecilan ini?"
Aku menatapnya lurus. Saya nggak butuh simpati. Saya cuma butuh hak saya dihormati sebagai manusia. Dan saya memilih jalan ini supaya saya bisa berdiri sendiri. Kalau ibu nggak suka, itu bukan urusan saya. Dia mendekat, menatapku seperti akan menampar. Tapi aku tidak mundur. Aku sudah terlalu sering dipermalukan. Kini aku tidak akan membiarkan siapapun melangkahi harga diriku lagi. Tiba-tiba, Dimas muncul dari balik pintu. "Ibu," katanya datar. "Kalau datang ke rumah ini hanya untuk menjatuhkan orang lain, lebih baik ibu jangan datang lagi." Wajah Bu Ratna langsung berubah. "Kamu bela dia lagi? Perempuan ini sudah bikin kamu berubah, Dimas." "Ya, berubah jadi lebih tenang. Karena dia tahu cara hargai dirinya sendiri. Dan aku juga mulai belajar menghargainya." Aku menoleh ke arah Dimas. Kata-kata itu bukan kalimat cinta, tapi cukup untuk membuatku merasa dilihat. Setelah hari itu, Bu Ratna pergi. Tidak pamit, tidak salam. Tapi aku tidak peduli. Aku punya cukup banyak hal untuk kupikirkan selain sikap orang yang tak pernah bisa menghargai keberadaan orang lain. Bisnisku terus berjalan. Pesanan makin banyak. Aku mulai rekrut satu tetangga kompleks untuk bantu packing. Aku bahkan mulai berpikir membuka website resmi, menggandeng fotografer lokal untuk membuat katalog, dan menyiapkan legalitas. Dan di tengah semua itu, aku sadar sesuatu. Aku tidak butuh diselamatkan oleh siapapun. Tidak oleh ayahku. Tidak oleh Dimas. Aku hanya butuh percaya pada diriku sendiri. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku punya sesuatu yang tak bisa dibeli siapapun. Harga diri. Sudah hampir 2 bulan aku tak mendengar kabar dari ayah. Sejak hari ia menandatangani perjanjian aneh itu dan secara tidak langsung menjualku ke dalam pernikahan yang dingin ini, aku memutus hubungan. Tidak ada telepon, tidak ada pesan. Kalau bukan karena darah yang mengalir ini miliknya, mungkin aku sudah menganggap ia bukan siapa-siapa. Namun pagi itu, saat aku sedang menyiram tanaman kecil di teras rumah, suara yang tidak asing menghantamku dari belakang. "Nadia." Langkahku terhenti. Tubuhku membeku. Suara itu terlalu akrab, terlalu menyesakkan untuk dilupakan. Aku berbalik perlahan. Di sana, berdiri sosok lelaki yang dulu kusebut ayah. Tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali aku melihatnya. Matanya cekung, wajahnya kusut, dan pakaian yang ia kenakan tampak lusuh dan berantakan. Aku tidak berkata apa-apa. Hanya diam, menunggu dia menjelaskan sendiri maksud kedatangannya. "Ayah butuh bicara," katanya lirih. "Aku nggak yakin masih bisa panggil kamu ayah," jawabku datar. Ia menunduk. "Ayah tahu kamu marah. Kamu benci. Tapi tolong, dengerin dulu. Aku tak ingin membuat keributan di depan rumah." Dengan enggan, aku membukakan pagar dan mempersilakannya masuk ke ruang tamu. Ia duduk dengan tangan gemetar. Entah karena gugup atau karena tak lagi punya daya hidup. Setelah beberapa detik hening, ia bicara. "Ayah, salah besar. Waktu itu ayah panik. Utang numpuk, dikejar-kejar orang lapangan, rumah mau disita. Kamu tahu sendiri, kita nggak punya siapa-siapa. Jadi kamu jual anak perempuanmu sendiri." Potongku cepat, tajam. Dia terdiam. Napasnya berat. Waktu itu, ayah pikir ini satu-satunya jalan. "Dimas orang kaya. Kamu pasti aman. Kamu nggak bakal kekurangan." "Aman?" Aku nyaris tertawa sinis. "Kamu tahu aku dikatain perempuan murahan sama ibunya Dimas? Kamu tahu aku hidup di rumah ini kayak bayangan? Nggak dianggap? Kamu pikir hidupku lebih baik karena kamu jual aku ke keluarga kaya?" Matanya berkaca-kaca. Tapi aku tidak tergerak sedikit pun.
Kalau kamu datang ke sini cuma buat minta maaf, aku terima. Tapi jangan pikir kamu bisa balik lagi ke hidupku. Ia menggenggam tangannya sendiri, lalu berkata dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Ayah, sebenarnya datang bukan cuma minta maaf. Aku langsung berdiri. Jadi benar. Kamu butuh uang, kan? Ia menunduk dalam. Tidak membantah. Aku menggeleng pelan. Parah. Kamu bahkan gak tunggu aku sembuh dari luka pertama sebelum kamu tusuk aku dari belakang lagi. Nadia, tolong. Ayah benar-benar butuh bantuan. Sekarang ayah sakit. Butuh biaya rumah sakit. Kalau bukan karena terpaksa, ayah nggak mungkin datang. Aku menahan napas. Hati kecilku tetap anak perempuan yang pernah tidur di pangkuan pria ini saat kecil. Tapi akal sehatku sekarang adalah wanita dewasa yang pernah dibuangnya demi melunasi dosa. Waktu kamu butuh bantuan, kamu datang ke aku. Tapi waktu aku dijatuhkan, kamu nggak pernah datang lihat keadaanku. Ia terdiam. Aku menunduk. Emosiku campur aduk. Aku ingin membantunya. Tapi aku juga ingin dia merasakan sedikit dari rasa terbuang yang dulu aku rasakan. Aku nggak punya uang untuk bantu kamu sekarang. Semua hasil kerja aku baru cukup untuk bayar kebutuhan sendiri. Dia mengangguk. Ayah ngerti. Tapi, kataku pelan, aku bisa bantu cari program bantuan rumah sakit untuk pasien tidak mampu. Itu saja. Ia tampak ingin bicara lebih. Tapi ku tahan dengan tangan. Ayah pernah jual aku. Tapi sekarang, aku bukan milik siapapun. Jadi jangan pernah datang lagi dengan niat menjual belas kasihan. Setelah kepergiannya, aku duduk lama di tangga ruang tengah. Tangisku pecah. Bukan karena iba, tapi karena luka lama itu ternyata belum sembuh. Perihnya masih nyata. Dan lebih sakit lagi karena itu datang dari orang yang seharusnya melindungiku. Malam itu, Dimas pulang dan langsung tahu sesuatu terjadi. Kamu habis nangis? Tanyanya saat melihat mataku bengkak. Aku tak ingin berbohong. Ayahku datang. Dia duduk di sebelahku. Pelan. Ngapain? Minta tolong. Dia tidak bicara. Hanya menatapku. Menunggu aku melanjutkan. Aku tolak bantu uang. Tapi aku bantu carikan program rumah sakit untuk pasien tidak mampu. Dimas mengangguk. Kamu terlalu baik. Aku bukan baik. Aku cuma nggak bisa jadi sekejam dia ke aku. Ia tak menjawab. Tapi ada ketenangan yang muncul di raut wajahnya. Kamu tahu, katanya tiba-tiba. Waktu pertama aku terima perjanjian sama ayahmu, aku pikir kamu akan jadi beban. Aku menoleh, mendengarkannya tanpa potong. Tapi ternyata kamu yang ajarin aku caranya bertahan. Kamu gak pernah merengek, gak pernah minta apa-apa. Tapi pelan-pelan kamu ubah suasana rumah ini. Aku gak tahu caranya bilang ini dengan benar. Tapi, aku mulai ngerasa rumah ini hidup. Aku terdiam. Dan kamu, Nadia, kamu bukan cuma istri karena perjanjian. Kamu, perempuan yang aku mulai hormati. Hatiku mencelos. Itu bukan cinta. Belum. Tapi dari pria yang dulu memandangku sebelah mata. Kata, hormat, adalah sesuatu yang besar. Malam itu, aku tidur dengan dada yang sesak tapi anehnya hangat. Aku tidak tahu bagaimana hubungan ini akan berkembang. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak lagi sendirian. Aku sudah bisa berdiri sendiri. Dan bahkan ketika orang yang paling kubenci datang untuk memanfaatkan aku lagi, aku bisa menatap matanya dan berkata, cukup. Itu kekuatan. Itu kebangkitan. Hari demi hari berlalu, dan tanpa kusadari, rumah ini bukan lagi tempat asing bagiku. Aku mulai mengenal setiap sudutnya, mulai terbiasa dengan aroma kayu di pagi hari, dan suara langkah kaki Dimas setiap kali ia turun dari kamar.
yang tadinya hanya atap pelindung, kini mulai terasa seperti rumah. Hubunganku dengan Dimas pun berubah, perlahan tapi pasti. Dulu, kami bicara hanya untuk hal-hal penting. Sekarang, kami mulai bicara lebih sering, tentang hal-hal remeh sekalipun. Tentang cuaca, tentang makanan, tentang berita-berita ringan. Tidak setiap hari, tidak juga hangat, tapi cukup untuk membuatku sadar, ada sesuatu yang berubah. Dimas jadi lebih sering pulang cepat. Ia mulai menanyakan bagaimana bisnisku, kadang menawarkan bantuan untuk mengantar paket jika aku kewalahan. Bahkan, 2 kali ia membelikanku bahan baku tanpa aku minta. Sekotak lilin kosong dan beberapa essential oil impor. Aku lihat kamu pakai ini dari brand lokal. Coba yang kualitas tinggi, katanya waktu itu. Saat aku tanya kenapa dia repot-repot, jawabannya sederhana. Kamu serius kerja, jadi aku hargai. Dan sejak hari itu, setiap kali dia bicara, aku mulai memperhatikan nadanya. Dia tidak lagi terdengar seperti orang yang terpaksa tinggal bersama. Dia terdengar seperti seseorang yang mulai nyaman. Tapi perasaan paling besar justru muncul saat kami pergi ke undangan pernikahan sepupu Dimas. Pagi itu, dia mengetuk pintu kamarku. Besok ada acara nikahan sepupuku. Kamu harus ikut. Aku menoleh dari laptop. Harus. Ini keluarga besar. Mereka belum tahu aku menikah. Jadi, aku butuh kamu. Kata, butuh kamu, seharusnya tidak membuat jantungku berdetak lebih cepat. Tapi nyatanya, itu yang terjadi. Besok paginya, aku mengenakan dress pastel yang kupinjam dari temanku. Riasanku kutata sendiri. Tidak berlebihan, hanya sekadar agar tampak pantas. Saat aku keluar kamar, Dimas sedang memasang dasi di depan cermin ruang tamu. Ia menoleh dan berhenti beberapa detik. Kamu cantik, katanya pelan. Aku hampir tak percaya ia mengatakannya. Aku tersenyum tipis. Makasih. Di acara itu, Dimas menggenggam tanganku saat kami berjalan masuk ke gedung. Semua orang memandang kami, terutama keluarga besarnya. Beberapa saudara terlihat terkejut. Ada bisik-bisik. Tapi Dimas tetap tenang. Ini Nadia, istriku, katanya kepada salah satu bibinya. Wah, cantik ya, komentar bibi itu sambil menyeringai. Dan dia pintar. Lagi bangun bisnis sendiri, tambah Dimas. Aku terkejut. Ia bahkan mempromosikan aku. Sepanjang acara, Dimas tidak pernah jauh dariku. Ia menemaniku, mengenalkanku, bahkan sesekali membisikkan komentar lucu tentang tamu-tamu yang hadir. Kami tertawa. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar berdampingan dengannya. Saat perjalanan pulang, mobil kami hening. Tapi heningnya berbeda. Bukan canggung, tapi hangat. Tiba-tiba, Dimas bicara. Kamu tahu, Nadia, hari ini, untuk pertama kalinya aku merasa bangga bawa seseorang ke acara keluarga. Aku menoleh. Dulu, aku pikir aku nggak bakal bisa buka hati lagi. Tapi setelah lihat cara kamu bertahan, cara kamu bangun hidup dari nol, cara kamu hadapi ibuku tanpa bentak-bentak, aku sadar, kamu bukan perempuan biasa. Aku menahan napas. Kadang, aku takut, katanya pelan. Takut apa? Tanyaku. Takut kehilangan kamu. Padahal kita bahkan belum benar-benar saling punya. Aku terdiam. Mataku mulai panas. Tapi aku tahan. Jangan takut kehilangan aku, Dimas, kalau kamu memang ingin aku tinggal. Ia menoleh, dan untuk pertama kalinya, tatapan itu bukan lagi tajam, tapi lembut. Seperti ada ruang kosong yang akhirnya terisi. Sesampainya di rumah, kami masuk tanpa banyak kata. Tapi sebelum aku naik ke kamar, Dimas menahanku. Nadia.
Aku berbalik. Apa kamu bisa? Kasih aku waktu. Aku mengangguk. Aku sudah kasih sejak awal. Lalu aku naik ke kamar. Tapi malam itu, aku tak bisa tidur. Bukan karena bingung, tapi karena hatiku terlalu penuh. 3 hari setelah acara itu, hubunganku dengan Dimas makin terbuka. Kami sarapan bersama. Kadang dia menemani saat aku membuat lilin. Ia bahkan bertanya-tanya soal bahan, cara mencampur, dan teknik pembakaran. Suatu hari ia berkata, "Aku berpikir bikin ruang kerja di gudang belakang buat kamu. Lebih nyaman, dan gak ganggu ruang tamu." Aku terharu. Bukan karena ruangnya, tapi karena ia melihatku. Namun, hubungan kami yang mulai hangat itu diuji kembali oleh satu kejadian. Suatu malam, saat aku membuka notifikasi email, aku melihat satu pesan dari nama yang tidak asing, Riko Saputra. Teman lamaku saat kuliah, sekaligus mantan pacar yang pernah berjanji menikahiku, sebelum ia pergi tanpa jejak. Isi pesannya singkat. "Nadia, aku baru tahu kamu menikah dengan Dimas Arya. Boleh kita ketemu? Aku masih merasa ada yang belum selesai." Aku menatap layar cukup lama. Tanganku gemetar. Bukan karena masih menyimpan rasa, tapi karena nama itu membawa kembali semua luka yang aku pikir sudah terkubur. Aku tidak langsung membalas. Tapi dalam hati, aku tahu, jika masa lalu muncul di saat semuanya mulai membaik, itu berarti aku harus hadapi, bukan lari. Karena jika aku ingin melangkah bersama Dimas ke arah yang lebih jelas, aku harus bersih dari segala yang belum selesai. Dan satu hal yang pasti, aku tidak ingin kehilangan Dimas hanya karena bayang-bayang yang seharusnya sudah kusingkirkan sejak dulu. Malam itu aku duduk lama di depan layar laptop. Email dari Riko masih terbuka. Hanya satu baris kalimat, tapi cukup untuk membuat perutku mual seperti baru ditinju. Sudah bertahun-tahun aku tak mendengar kabarnya. Dan sekarang, saat aku mulai bisa bernapas, ia muncul begitu saja. Aku mengingat kembali bagaimana ia pergi. Bukan dengan pertengkaran, bukan dengan permisi, tapi dengan diam. Menghilang begitu saja saat kami sedang menyusun rencana masa depan. Tiba-tiba nomor ponselnya tak aktif, rumah kontrakannya kosong, dan semua sosial medianya lenyap. Aku sakit hati, marah, dan merasa dibuang seperti sampah. Dan kini, setelah aku menikah dengan Dimas, walau awalnya dengan keterpaksaan, Riko datang dan berkata, "Aku masih merasa ada yang belum selesai." Apa yang belum selesai? Luka? Penyesalan? Atau sekadar ego? Aku tidur malam itu dengan pikiran berkecamuk. Dan ketika pagi datang, aku memutuskan satu hal. Aku harus bertemu Riko. Bukan untuk membuka kembali cerita lama, tapi untuk menutupnya dengan benar. Aku tidak ingin bayangan masa lalu ini terus menyelinap ke hidupku yang sedang mulai terang. 3 hari kemudian, aku dan Riko bertemu di sebuah kafe kecil di pusat kota. Aku sengaja memilih tempat terbuka, terang, dan tidak terlalu pribadi. Aku tak ingin ada momen yang membuatku terjebak dalam nostalgia palsu. Riko datang lebih dulu. Masih sama seperti dulu, tinggi, berambut rapi, dan memakai jaket jeans kesayangannya. Tapi ada sesuatu yang berbeda di matanya. Bukan hanya karena waktu, tapi karena mungkin ia tahu kali ini, dia yang tidak punya posisi. "Nadia," katanya saat aku tiba. Aku hanya mengangguk, duduk di seberangnya, tanpa menyentuh minuman yang baru disajikan. "Gimana kabarmu?" tanyanya. "Aku baik. Menikah. Punya usaha kecil. Hidup seperti orang normal." Dia tertawa kecil, tapi tawanya hampa. "Aku lihat di internet. Lilin aromaterapimu rame banget. Hebat, ya." Aku diam, menunggu maksud utama dari pertemuan ini. Dan benar saja, Riko tak butuh waktu lama. Aku
Minta maaf. Kata itu meluncur begitu saja. Tapi aku tak mudah goyah. Kenapa kamu pergi waktu itu? Tanyaku. Kamu bahkan gak kasih kabar. Padahal kita udah susun rencana hidup bareng. Ia menghela napas. Aku kabur. Aku pengecut. Waktu itu aku dapat tawaran kerja ke luar negeri. Mendadak. Dan aku takut hubungan kita justru jadi penghalang. Kamu takut hubungan kita jadi beban. Jadi kamu pergi tanpa pamit. Aku mencibir. Tega sekali. Aku nyesel. Nadia. Bertahun-tahun aku kepikiran kamu. Aku coba cari. Tapi kamu benar-benar hilang dari semua lingkaranku. Sampai suatu hari aku lihat postingan kamu di IG. Lalu cari tahu. Dan kamu tahu aku sudah menikah. Potongku. Ia mengangguk. Awalnya aku cuma ingin tahu kabarmu. Tapi makin aku lihat, makin aku merasa kamu belum bahagia. Aku tersenyum miris. Itu kamu simpulkan dari foto. Nadia, aku serius. Aku tahu aku salah. Tapi aku datang bukan cuma mau minta maaf. Aku masih sayang sama kamu. Jantungku mencelos. Tapi bukan karena terharu. Melainkan karena muak. Karena ego laki-laki ini terlalu besar. Ia pergi seenaknya. Dan saat aku berdiri kembali, dia datang mengaku masih cinta. Seolah semua bisa diperbaiki. Riko, dengar baik-baik. Kataku, menahan amarah. Waktu kamu pergi, aku hancur. Tapi aku nggak mati. Aku bangun sendiri. Dan meski awalnya aku masuk pernikahan ini tanpa cinta, sekarang aku punya sesuatu yang jauh lebih penting dari rasa. Harga diri. Nadia. Aku sudah berubah. Dan kamu datang terlalu terlambat. Aku berdiri. Mengambil tas dan memutus percakapan itu di tempat. Satu hal yang belum selesai. Sekarang selesai. Jangan hubungi aku lagi. Dan aku melangkah pergi. Tanpa menoleh. Tanpa ragu. Saat aku pulang, Dimas sedang di ruang kerja. Ia menoleh saat aku masuk. Dan tanpa bertanya banyak, ia mengamati wajahku. Kamu dari luar? Tanyanya. Aku mengangguk. Ketemu seseorang. Aku menghela napas. Duduk di hadapannya. Lalu jujur. Aku ketemu mantan. Riko. Dimas menegang sejenak. Tapi tetap diam. Dia cuma ingin minta maaf. Tapi dia juga bilang masih punya perasaan. Dan aku tolak. Kenapa kamu jujur cerita ke aku? Karena kamu suamiku. Dan meski kita nggak pernah saling janji soal cinta, aku tetap ingin jaga kepercayaan yang udah kita bangun. Dimas memejamkan mata sebentar. Lalu membuka dan berkata pelan, kalau kamu memutuskan ninggalin semuanya dan balik ke dia, aku bisa terima. Aku tersenyum tipis. Tapi aku nggak akan balik ke masa lalu yang membuangku. Aku pilih tetap di sini, bukan karena perjanjian, tapi karena aku lihat sesuatu di matamu yang berbeda sekarang. Dia menatapku. Matanya lembut. Hang, apa yang kamu lihat? Tanyanya. Laki-laki yang awalnya memandang aku sebagai barang lunasan, tapi sekarang mulai melihat aku sebagai perempuan utuh. Dimas terdiam, lalu berdiri dan mendekatiku. Untuk pertama kalinya, ia memegang tanganku tanpa ragu, menggenggamnya erat. Hang, dan kamu adalah perempuan pertama yang buat aku ingin hidup lagi. Aku nyaris menangis, tapi bukan karena sedih, melainkan karena untuk pertama kalinya, aku merasa dicintai bukan karena kewajiban, tapi karena pilihan. Malam itu, aku dan Dimas duduk di teras rumah. Hanya kami berdua. Tanpa kata-kata besar. Tanpa drama. Tanpa pelukan pun. Tapi keheningan itu cukup untuk membuktikan. Hubungan kami sudah berubah. Bukan sekadar pernikahan kertas.
tapi pertemuan dua orang yang sama-sama pernah luka dan memilih untuk sembuh bersama. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tak ingin lari. Karena akhirnya, aku bukan hanya menemukan diriku, tapi juga seseorang yang melihatku utuh. Malam itu aku duduk lama di depan layar laptop. Email dari Rico masih terbuka. Hanya satu baris kalimat, tapi cukup untuk membuat perutku mual seperti baru ditinju. Sudah bertahun-tahun aku tak mendengar kabarnya. Dan sekarang, saat aku mulai bisa bernapas, ia muncul begitu saja. Aku mengingat kembali bagaimana ia pergi. Bukan dengan pertengkaran, bukan dengan permisi, tapi dengan diam. Menghilang begitu saja saat kami sedang menyusun rencana masa depan. Tiba-tiba nomor ponselnya tak aktif, rumah kontrakannya kosong, dan semua sosial medianya lenyap. Aku sakit hati, marah, dan merasa dibuang seperti sampah. Dan kini, setelah aku menikah dengan Dimas, walau awalnya dengan keterpaksaan, Rico datang dan berkata, "Aku masih merasa ada yang belum selesai." Apa yang belum selesai? Luka? Penyesalan? Atau sekadar ego? Aku tidur malam itu dengan pikiran berkecamuk. Dan ketika pagi datang, aku memutuskan satu hal. Aku harus bertemu Rico. Bukan untuk membuka kembali cerita lama, tapi untuk menutupnya dengan benar. Aku tidak ingin bayangan masa lalu ini terus menyelinap ke hidupku yang sedang mulai terang. 3 hari kemudian, aku dan Rico bertemu di sebuah kafe kecil di pusat kota. Aku sengaja memilih tempat terbuka, terang, dan tidak terlalu pribadi. Aku tak ingin ada momen yang membuatku terjebak dalam nostalgia palsu. Rico datang lebih dulu. Masih sama seperti dulu, tinggi, berambut rapi, dan memakai jaket jeans kesayangannya. Tapi ada sesuatu yang berbeda di matanya. Bukan hanya karena waktu, tapi karena mungkin ia tahu kali ini, dia yang tidak punya posisi. "Nadia," katanya saat aku tiba. Aku hanya mengangguk, duduk di seberangnya, tanpa menyentuh minuman yang baru disajikan. "Gimana kabarmu?" tanyanya. "Aku baik. Menikah. Punya usaha kecil. Hidup seperti orang normal." Dia tertawa kecil, tapi tawanya hampa. "Aku lihat di internet. Lilin aromaterapimu rame banget. Hebat, ya?" Aku diam, menunggu maksud utama dari pertemuan ini. Dan benar saja, Rico tak butuh waktu lama. "Aku minta maaf." Kata itu meluncur begitu saja. Tapi aku tak mudah goyah. "Kenapa kamu pergi waktu itu?" tanyaku. "Kamu bahkan gak kasih kabar. Padahal kita udah susun rencana hidup bareng." Ia menghela napas. "Aku kabur. Aku pengecut. Waktu itu aku dapat tawaran kerja ke luar negeri. Mendadak. Dan aku takut hubungan kita justru jadi penghalang." "Kamu takut hubungan kita jadi beban, jadi kamu pergi tanpa pamit." Aku mencibir. "Tega sekali." Aku nyesel. "Nadia, bertahun-tahun aku kepikiran kamu. Aku coba cari, tapi kamu benar-benar hilang dari semua lingkaranku. Sampai suatu hari aku lihat postingan kamu di IG, lalu cari tahu. Dan kamu tahu aku sudah menikah." Potongku. Ia mengangguk. "Awalnya aku cuma ingin tahu kabarmu. Tapi makin aku lihat, makin aku merasa kamu belum bahagia." Aku tersenyum miris. "Itu kamu simpulkan dari foto?" "Nadia, aku serius. Aku tahu aku salah. Tapi aku datang bukan cuma mau minta maaf. Aku masih sayang sama kamu." Jantungku mencelos. Tapi bukan karena terharu, melainkan karena muak. Karena ego laki-laki ini terlalu besar. Ia pergi seenaknya. Dan saat aku berdiri kembali, dia datang mengaku masih cinta, seolah semua bisa diperbaiki. "Rico,
Dengar baik-baik, kataku, menahan amarah. Waktu kamu pergi, aku hancur. Tapi aku nggak mati. Aku bangun sendiri. Dan meski awalnya aku masuk pernikahan ini tanpa cinta, sekarang aku punya sesuatu yang jauh lebih penting dari rasa, harga diri. Nadia, aku sudah berubah. Dan kamu datang terlalu terlambat. Aku berdiri, mengambil tas dan memutus percakapan itu di tempat. Satu hal yang belum selesai, sekarang selesai. Jangan hubungi aku lagi. Dan aku melangkah pergi, tanpa menoleh, tanpa ragu. Saat aku pulang, Dimas sedang di ruang kerja. Ia menoleh saat aku masuk, dan tanpa bertanya banyak, ia mengamati wajahku. Kamu dari luar? Tanyanya. Aku mengangguk. Ketemu seseorang. Aku menghela napas. Duduk di hadapannya. Lalu jujur. Aku ketemu mantan. Riko. Dimas menegang sejenak. Tapi tetap diam. Dia cuma ingin minta maaf. Tapi dia juga bilang masih punya perasaan. Dan aku tolak. Kenapa kamu jujur cerita ke aku? Karena kamu suamiku. Dan meski kita nggak pernah saling janji soal cinta, aku tetap ingin jaga kepercayaan yang udah kita bangun. Dimas memejamkan mata sebentar. Lalu membuka dan berkata pelan, kalau kamu memutuskan ninggalin semuanya dan balik ke dia, aku bisa terima. Aku tersenyum tipis. Tapi aku nggak akan balik ke masa lalu yang membuangku. Aku pilih tetap di sini, bukan karena perjanjian, tapi karena aku lihat sesuatu di matamu yang berbeda sekarang. Dia menatapku. Matanya lembut. Hang, apa yang kamu lihat? Tanyanya. Laki-laki yang awalnya memandang aku sebagai barang lunasan, tapi sekarang mulai melihat aku sebagai perempuan utuh. Dimas terdiam, lalu berdiri dan mendekatiku. Untuk pertama kalinya, ia memegang tanganku tanpa ragu, menggenggamnya erat. Hang, dan kamu adalah perempuan pertama yang buat aku ingin hidup lagi. Aku nyaris menangis, tapi bukan karena sedih, melainkan karena untuk pertama kalinya, aku merasa dicintai bukan karena kewajiban, tapi karena pilihan. Malam itu, aku dan Dimas duduk di teras rumah. Hanya kami berdua. Tanpa kata-kata besar. Tanpa drama. Tanpa pelukan pun. Tapi keheningan itu cukup untuk membuktikan. Hubungan kami sudah berubah. Bukan sekadar pernikahan kertas. Tapi pertemuan dua orang yang sama-sama pernah luka. Dan memilih untuk sembuh bersama. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tak ingin lari. Karena akhirnya, aku bukan hanya menemukan diriku, tapi juga seseorang yang melihatku utuh.